Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk sejenak bertafakkur fid din dalam rangka kembali memperbarui iman kita, memperkokoh iman kita, kembali memeriksa dari kesyirikan yang ada di dalam dada, sehingga kita menjauhinya, membersihkannya. Yang dimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membahas bab ke-36 dan 37 tentang bahwasanya bahaya riya, yang dimana Allah berlepas dari pelaku yang beramal dari amalan yang beramal selain untuk Allah, bahkan dia diazab. Di antara buktinya seseorang salat berbeda salatnya ketika sendiri dan di halayak umum. Dan bahwasanya di antara kesyirikan ketika manusia beramal amalan akhirat tapi menginginkan apa? Dunia. Beramalan akhirat tapi menginginkan apa? Dunia. Ini banyak menimpa, ya ikhwan. Hati-hati. Apalagi kita berada di dalam masa yang dimana media sosial apa? Semakin tersebar luas. Untuk menjaga keikhlasan itu lebih berat. Ketika kita dikenal, masyhur, itu menjaga keikhlasan lebih berat. Nah, dan di antara bukti seseorang ikhlas adalah seseorang tidak melihat jabatan yang dia jabati apapun selama dia berada di atas ketaatan. Ya, yang jelas dia berada di atas berjihad di jalan Allah. Mau dia sebagai pemimpin atau mau sebagian dipimpin atau sebagai pembantu pemimpin atau hanya sebagai pembantu yang dipimpin, tidak masalah bagi dia. Nah, mau dia pekerjaannya jorok atau pekerjaannya bersih, pekerjaannya santai atau pekerjaannya berat, tidak masalah bagi dia. Ya, ini ya ikhwan. Kemudian di bab ini kita diingatkan oleh penulis bab 38, bab man ata al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah. Siapa yang mentaati ulama dan umara, para pemimpin, terhadap apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa tahlil ma harramah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, faqad ittakhadha arbaba, maka sungguh dia telah menjadikan apa? Tandingan dari tandingan Allah, sembahan dari sembahan selain Allah, Rabb dari selain Rabb kepada Allah. Jadi siapa yang menjadikan ulamanya, pemimpinnya, ya, sebagai ketaatan walaupun di atas kemaksiatan kepada Allah, maka dia telah menjadikan apa? Sebagai Tuhan pemimpin tersebut. Ini tentunya dicela sebagaimana kelakuan orang Yahudi dan Nasara. Nanti kita akan lihat. Nah, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Ditakutkan kepada kalian turun atas kalian dari batu-batu dari langit. Artinya hujan batu. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya berkata, yaitu Ibnu Abbas, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna, yaitu engkau mengatakan, qala Abu Bakar wa Umar. Ya, kalian mengatakan, dan ini juga dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Saya takjub melihat suatu kaum, mereka mengetahui sanad, bahwa sanad ini sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia berkata bahwa saya mengambil pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, tidak boleh seseorang ketika telah datang hadis yang sahih, maka itu harus menjadi mazhabnya.
Tidak boleh seseorang menjadikan seorang imam menjadi panutan di situ. Apa yang dihalalkan imam itu yang dihalalkan, apa yang diharamkan imam itu yang diharamkan. Tidak boleh. Ya, ini kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani, jangan diikuti oleh kaum muslimin. Maka dari itu, dari ucapan 4 imam mazhab, ya misalnya ucapan Imam Malik rahimallahu taala mengatakan kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa qauli hadza sahibal qabr. Semua ucapan boleh ditolak, boleh diterima kecuali pemilik kubur ini. Wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Malik rahimallahu taala memberikan isyarat di kuburan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu dia berbicara di Masjid Nabawi. Karena Imam Malik termasuk ulama yang tidak pernah keluar negeri, dia tetap di situ. Dia di ahli Madinah, dia di sana belajarnya. Kenapa? Karena para ulama berdatangan ke sana, sehingga dia menuntut ilmu di sana saja cukup. Naam. Ya, misalnya berkata juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya idza sahal hadisu fa huwa mazhabi. Jikalau telah benar hadis, maka itu adalah mazhabku. Sedangkan banyak orang bermazhab Imam Syafi'i, mengaku mengikuti Imam Syafi'i, tapi apa? Tidak berakidah Imam Syafi'i. Nah, kemudian diantara juga ucapan dari para a'immah, ya, mengatakan kalau seandainya itu benar ucapan dari Nabi, maka lemparkan pendapatku ke dinding. Artinya apa? Ambil pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah." Maka hendaknya seseorang takut dari orang-orang yang menyelisihi dari perintah kami, perintah Allah, akan ditimpa musibah. Menyelisihi Allah dan Rasulnya adalah bencana. Menyelisihi Allah dan Rasulnya adalah kehinaan. Dan tidak ada kejayaan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemenangan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Maka wajib ketaatan itu mutlak ketika apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Ya, maka dari itu Allah perintahkan, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Akan tetapi diikat ketaatan kepada pemimpin dijelaskan dalam hadis fil ma'ruf, dalam kebaikan. Ya, karena selain Allah dan Rasulnya ada kesalahan, ada kebenaran. Kebenarannya didukung, kesalahannya ditinggalkan. Naam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata lil makhluq bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan pencipta makhluk. Naam. Berkata tadarimal fitnah. Maka apakah kalian mengetahui apa yang dimaksudkan fitnah di sini? Akan menimpa kalian sebuah fitnah. Al fitnatu asyirku, fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Yaitu barang siapa hendaknya kalian takut terhadap orang-orang yang menyelisih perintahnya, akan menimpanya, akan terjatuh dalam kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawli ayyaqa fi qalbi syai'in min az-zait fayuhlika. Atau bisa jadi jikalau seorang menolak dari perintah Allah dan Rasulnya, ya, menolak dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terletak di dalam hatinya sesuatu yang menyimpang, maka itu akan membinasakannya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sami'a an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u hadhil ayat. Dan kemudian dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendengar, ciri hadis apa ini? Sahih. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, para orang Yahudi dan Nasrani, mengambil dari pendeta-pendeta mereka, ya, kemudian rahib-rahib mereka, arbaban, Tuhan-Tuhan, Rabb-Rabb, min dunillah, selain Allah. Artinya apa? Kalau Rabb memiliki, mencipta, mengatur, menguasai, ya, sama dengan orang Yahudi mengambil pendeta mereka, mengambil rahib-rahib mereka sebagai apa? Yang mengatur mereka. Ini halal, babi ini halal, dia katakan halal, padahal Allah haramkan.
Khamar haram. Kata Allah, mereka bilang halal, boleh. Di masa-masa kalau kita apa? Mau pesta, boleh. Ya. Mereka mengatakan misalnya lagi yang diantara yang diharamkan atas mereka memanfaatkan minyak babi, tapi mereka menghalalkan. Ya halal kalau diganti supaya tidak kelihatan minyak banyak-banyak. Akhirnya mereka campurkan di cet-cet. Ini kayak ini cet-cet yang kita pakai. Ada semua minyak babi. Ya, dari vaksin-vaksin dan seterusnya. Mereka campur adukkan. Ya, itulah yang kata Nabi, mereka itu diharamkan padanya tapi mereka apa? Menghiasinya. Nah, sama dengan orang Yahudi diharamkan untuk memancing di hari Sabtu, mereka pasang jaring di hari Jumat, memanen di hari Ahad. Mereka membuat tipu daya untuk Allah. Ya. Yang mereka sendiri menghalalkannya padahal maksudnya adalah haram. Nah, maka dari itu mereka kata Allah, mereka mengambil dari pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuan-tuan selain Allah yang mereka taat. Fakultu lahu inna lasna na'buduhum. Maka saya berkata, kata Adi bin Hatim kepadanya, sesungguhnya kami bukankah kami tidak menyembahnya. Alaysa yuharrimuna ma, apa bukankah kami tidak menyembahnya? Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuhrimunahu. Kata Nabi, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan sehingga mereka mengharamkannya? Kayak tadi babi. Bukankah Allah haramkan, mereka halalkan. Maka mereka pun mengikuti menghalalkan. Ya wa yuhallimuna ma harramallahu fayuhillunahu. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan sehingga mereka menghalalkannya. Fakultu bala, maka saya berkata, kata Adi bin Hatim, betul. Qala fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah mereka. Karena ibadah adalah menghinakan diri. Al-ibadah maknau at-tadallul wal khudu'. Merendahkan diri, menaatinya, itu adalah ibadah. Jadi kalau dia merendahkan dirinya, taat kepadanya, itulah ibadahnya dia. Menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, itulah ibadahnya dia. Dan siapa yang melakukannya selain daripada perintah menghinakan diri kepada Allah, maka dia telah menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmizi dan dihasankan. Bab yang terakhir, bab qaulu ta'ala, qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tiap kalian melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya sesungguhnya mereka itu beriman terhadap apa yang diturunkan atas mereka, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan dari orang sebelum mereka, yuriduna ayyatahakamu, mereka menginginkan menghukumi, berpijak ila tagut, kepada tagut, yaitu sembahan selain Allah atau kepada syaitan. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal Allah telah memerintahkan untuk mereka untuk kufur kepadanya. Nah, wa qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka itulah yang ketika kita mengatakan kepada mereka, jangan kalian merusak di muka bumi, mereka mengatakan kami membuat perbaikan. Ini siapa? Orang Yahudi. Coba sekarang lihat orang-orang yang menyerang Palestina, ya, orang-orang yang menyiksa orang kaum muslimin di Myanmar, di Cina, di Rohingya. Ya, mereka coba tanya, jangan kalian merusak di muka bumi, jangan kalian memerangi, jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian menyiksa orang tua. Mereka apa mengatakan? Kami ini memperbaiki. Kami ingin membuat generasi yang lebih baru, yang lebih modern, yang lebih kuat, yang lebih ini. Nah, ini semua adalah kedustaan-kedustaan yang mereka sangka. Padahal memang mereka ingin membuat kerusakan. Ya, sama dengan orang-orang Yahudi yang merampas tanah orang-orang Palestina. Nah, sama dengan yang dilakukan orang-orang Syiah di kota Mekah, di kota Madinah. Ya, mematikan lampu di terowongan sehingga kaum muslimin banyak yang berlarian, sehingga menginjak banyak yang meninggal. Nah, ya, banyak merusak dari video-video yang disebarkan, ya, yang mereka kuasai sekarang ini orang-orang Syiah di Irak dan Iran. Ya, dunia internet, dunia media sosial, mereka yang menguasai, merusak, membuat apa? Onar di tengah kaum muslimin. Nah, sama yang dilakukan sekarang, peperangan-peperangan yang terjadi di badan-badan kaum muslimin. Karena mereka yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim.
Mereka menginginkan meredupkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Tapi bersamaan itu, Wallahu yuridu mutimma nurihi walau karihal kafir. Akan tetapi Allah menginginkan menyempurnakan cahayanya, ya walaupun mereka membencinya. Nah, wa qauluhu afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah dengan hukum jahiliyah mereka melampaui batas? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah jika mereka yakin? Hukum apa lagi yang lebih baik daripada hukumnya Allah? Allah yang lebih tahu mana halal sehingga memberikan manfaat untuk kita, mana haram karena itu memberikan mudarat. Siapa yang lebih tahu? Siapa yang lebih bijaksana? Siapa yang lebih mengenal segala sesuatu? Dia yang menciptakannya, dia yang mengaturnya, dia yang menguasainya. Allah. Maka apa yang Allah halalkan pasti bermanfaat untuk kita, dan apa yang haramkan pasti memberikan apa? Mudarat, sehingga dilarang. Di antara hikmahnya kenapa babi diharamkan? Karena babi memiliki banyak cacing pita. Yang dimana pada daging babi tersebut cacing pita kalau masuk di tubuh manusia itu akan menjadi penyakit. Memakan semua organ-organ tubuh, akhirnya menjadi apa? Menceret-menceret, sakit perut, akhirnya karakternya kayak babi. Merusak peredaran darah, peredaran cara berpikir dan seterusnya. Karena itu cacing pita akan apa? Berkembang di dalam tubuh. Naam. Maka ini ikhwan. Kenapa? Karena babi ini memakan dari najis, tai, apa sembarangan makan. Sama dengan anjing, dilarang dimakan. Sama dengan ular, sama dengan komodo. Tapi coba lihat kita orang-orang Manado, orang-orang Kristen, mau tikus, mau kucing, mau semua dimakan, dilahap. Padahal itu diantara hal yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan dimakan dari hal-hal yang berbisa, hal-hal yang ada racunnya, hal-hal yang memberikan mudarat, yang berkuku tajam, dilarang dimakan. Yang dilarang untuk dibunuh, dilarang dimakan. Ya, naam. Kemudian an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna salah seorang di antara kalian keimanannya sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sampai mengikuti apa yang dilakukan Nabi, apa yang dibolehkan oleh Nabi, apa yang dihalalkan oleh Nabi. Qala An-Nawawi hadisun sahih, berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, hadisnya sahih. Rawainahu fi kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Kami meriwayatkannya di kitab Hujjah dengan sanad yang sahih. Wa qala Asy-Sya'bi, berkata Sya'bi ini di antara ulama besar. Ya. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Dahulu di antara kami ada seorang lelaki dari kalangan kaum munafikin dan seorang lelaki dari kalangan Yahudi. Terjadi pertikaian. Faqala al-Yahudi, maka berkata orang Yahudi, natahakamu ila Muhammadin. Ayo kita hakimi diri kita kepada Muhammad, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Arafa annahu la ya'khudhur rishwa. Kenapa dia menawarkan dirinya untuk dihukumi oleh Nabi? Karena Nabi orang yang tidak menerima riswah, sogokan. Sehingga kalau menghukumi apa? Adil. Naam. Wa qala al-munafiq, maka para munafik berkata, orang munafik berkata, natahakamu ila al-yahud. Kita tidak, kita hakimi diri kita kepada orang Yahudi. Li ilmihi annahu ya'khudhur riswah. Karena dia tahu orang Yahudi ini mengambil riswah, sogokan. Sehingga apa? Kalau dia ke sana, dia sogok, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Sedangkan riswah haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok keduanya dalam neraka. Naam. Ya. Kemudian fattafaqa ala ayyatiya kahinan min Juhaina. Maka mereka pun sepakat, ya, dari orang munafik dan orang Yahudi, untuk mengambil seorang penyihir dari Juhaina, nama tempat. Fayatahakama ilaih. Kemudian mereka apa? Mengambilnya sebagai hukum,
keputusan dari perkara mereka. Fanazalat, maka turunlah ayat alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Ya, bagaimanakah kamu melihat ya Muhammad terhadap orang-orang yang menyangka sesungguhnya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, padahal mereka ini sangkanya benar atau salah? Sangkaannya kepada Nabi benar atau salah? Apanya yang benar? Ya. Naam. Ya, di sini sangkanya salah. Ya. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang menyangka dirinya telah beriman terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, menyangka dirinya beriman padahal dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia mengambil tukang sihir sebagai apa? Hakim di permasalahan mereka. Padahal apa? Boleh tidak? Boleh tidak dia ambil sebagai hakim tukang sihir ini? Tidak boleh. Dia ridho tidak ridho Nabi sebagai hakim, tetap Nabi adalah penghukumnya. Ya, karena Nabi tidak membawa hukum kecuali yang adil karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila nazalat fi rajulain, dan dikatakan juga, tapi kata qila ini kata lemah. Ya, kalau ada dalam hadis qila dikatakan. Nah, ini dalam lafaz-lafaz yang lemah. Tapi ada pandangan. Nazalat fi rajulaini ikhtasama. Turun kedua orang lelaki yang saling berselisih. Faqala ahaduma, maka berkata salah seorang dari mereka keduanya, natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kita angkat masalah kita ini kepada Nabi. Wa qala al-akhir, berkata yang lain, ila Ka'ab bin al-Ashraf. Enggak, saya tidak ridho kalau kepada Nabi. Ayo kita ke Ka'ab bin al-Ashraf. Summa tarafa'a ila Umar. Kemudian masalahnya diangkat kepada Umar. Fadzakara lahu ahadumal qissah, maka mereka mengingatkan, salah seorang dari mereka mengingatkan, membicarakan tentang kisahnya. Faqala lil ladzina lam yarda bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah seorang yang tidak ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim bagi dia. Akadzalik, maka begitu qala na'am fadarabahu bisayf, maka Umar pun memukulnya dengan pedang. Ya. Faqatalahu, maka dia pun dibunuh. Ya, tapi di sini ada kelemahan. Ya, tapi kalau benar tidak masalah. Karena kenapa? Memang orang yang tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim atau mengambil tukang sihir sebagai hakim, apalagi kalau dia tukang sihirnya, apa hukumannya? Boleh dipenggal. Nah, ya, karena dia telah kufur. Ya, siapa yang ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur. Apalagi tidak meyakini, apalagi kalau dia ambil hakim selain Nabi. Ya, ini kekufuran. Ya, karena di antara kekufuran kita sudah pelajari 10 pembatal keislaman. Di antaranya apa adalah meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ya, ini meyakini tidak? Meyakini. Dia mengambil hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Siapa yang jadikan hukum? Seorang tukang sihir. Naam. Dan itu murtad, kafir. Kalau kafir dipenggal. Karena seseorang boleh dibunuh pada 3 perkara. Yang pertama adalah dia membunuh sehingga dia dibunuh. Yang kedua, dia seorang yang sudah menikah kemudian berzina, dirajam, dibunuh juga. Tapi beda cara pembunuhannya. Kalau tadi langsung dipukulkan di batang lehernya dengan 1 kali tebasan. Kalau membunuh dibunuh. Ya, tapi kalau ini dirajam, ditanam seluruh badannya, yang kelihatan hanya kepalanya, dilempari batu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil hingga meninggal. Yang ketiga, kalau dia murtad, watariku lil jamaah, dia meninggalkan jamaah muslimin, murtad, maka ini juga dipenggal. Sama dengan ini, dia meninggalkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwan yang bisa kita berikan, inti pelajaran yang bisa dipetik. Ya, kalau tadi masalah apa? Tentang ketaatan kepada ulama dan umara dibolehkan selama bukan kemaksiatan. Karena ketaatan yang mutlak hanya pada apa? Yang boleh ditaati secara mutlak, tidak ada tawar-menawar, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ya ikhwan? Dari bentuk ketaatannya seseorang kepada pemimpin para ulama, ulama terbagi 2, ada ulama ada ulama yang Rabbani, ulama yang benar-benar
ada yang ulama yang buruk. Nah, ini yang dimaksudkan ulama buruk, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh ditaati. Siapa yang mentaatinya berarti dia telah menjadikannya sebagai apa? Ya Tuhan yang ditaati. Jelas? Nah, kemudian yang kedua pelajaran yang bisa dipetik, ikhwan, pada bab ke-39 apa? Bahwasanya dilarangnya apa? Seseorang mengambil apa? Seorang hakim, seorang pemutus perkara selain daripada Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Jelas? Kawan, tidak boleh mengambil. Siapa yang mengambil hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, apa akibatnya? Kekufuran. Kalau kufur, apa lagi akibatnya? Ya dibunuh. Tapi yang membunuhnya sekali lagi pemerintah, bukan di setiap orang, ya. Nah, ini kawan yang bisa kita berikan, pelajaran juga yang bisa dipetik, bahwa orang Yahudi memang senantiasa apa? Berselisih, membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Itu kebiasaannya dari dulu. Bahkan mereka Allah kabarkan wa yaqtulunal anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Nabi Zakaria siapa yang bunuh? Orang-orang Yahudi. Nabi Isa siapa yang bunuh? Orang Yahudi. Walaupun Nabi Isa akhirnya diserupakan kemudian diangkat di langit, tapi siapa yang merencanakan membunuh? Orang-orang Yahudi. Nah, ya ini banyak sekali dibunuh para nabi dari apa? Orang-orang Yahudi. Nah, sama dengan para ulama kita. Ya, sama dengan kejadian saya lupa nama tempatnya, ada kejadian ya banyak sekali ribuan kaum muslimin dibunuh. Saya lupa nama tempatnya. Banyak para ulama ahli sunnah dibunuh oleh orang-orang Syiah. Laknatullah alaih. Nah, semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kaum muslimin dan menjadikan kita sebagai orang-orang garda terdepan dalam menjayakan Islam dan memperbaiki keadaan kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan kita memohon kepada Allah agar semoga para musuh-musuh dari kalangan kaum muslimin dibinasakan. Orang-orang yang ingin merusak barisan kaum muslimin dihinakan. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita seluruhnya orang-orang yang termasuk mati syahid, orang-orang yang masuk dalam sof barisan-barisan yang menolong agama Allah, sehingga kita juga ditolong dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhiratnya. Inna walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.